Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Rizal Pak Aditya dengan NIM 2305 1380 345. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, kelompok 9, dengan judul Peran Pemerintahan dalam Kerangka Ekonomi Islam. Peran dan fungsi pemerintah, sistem rasional yang pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemajuan keputusan politik dan proses pembuatannya. Namun setiap sistem politik memiliki alasannya sendiri-sendiri, dan Ibnu Khaldun membedakan di antara tiga jenis rasionalis politik. Yang pertama ada monarki, yang kedua ada demokratis, dan yang ketiga ada Islam. Yang kedua, ranah dan ruang lingkup negara. Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab negara Islam terhadap anggota masyarakatnya meliputi kepentingan mereka di akhirat dalam arti membantu orang bekerja menuju keselamatan mereka sendiri dan sukses dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada tugas penting pemerintahan dalam perekonomian. Yang pertama, mengawasi utama penggerak perekonomian. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang ketiga, mematok harga kalau dibutuhkan. Yang keempat, berfungsi sebagai stabilitas alokasi dan distribusi. Selanjutnya, rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam ekonomi konvensional, rekomendasi oleh para ekonomi untuk menyelesaikan kegagalan pasar secara teori, pemerintah memiliki beberapa alat memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi mikroekonomi. Legrand menyebutkan 3 cara keterlibatan pemerintah, yaitu yang pertama penyediaan, yang kedua subsidi, yang kedua subsidi atau perpajakan, yang ketiga regulasi. Ruang lingkup peran pemerintahan dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Tujuan ekonomi Islam mencapai fala yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Para ulama menekankan fungsi pemerintahan. Yang pertama, menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan. Yang kedua, melindungi keamanan kehidupan dan properti individu secara hukum dan ketertiban. Yang ketiga, membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan. Yang keempat, menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai dengan kepentingan individu. Yang kelima, mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Yang keenam, menggerakkan dan mengelola barang publik. Yang ketujuh, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedelapan, menjaga kejaminan sosial. Yang kesembilan, memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila penting. Tujuan dan prinsip yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintahan dalam Islam, Monzer Kapp mengemukakan beberapa tujuan perekonomian dalam Islam, yaitu yang pertama, pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan nilai-nilainya. Bekerja untuk kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, memaksimalkan manfaat properti publik, perluasannya, dan penggunaannya untuk kepentingan semua orang. Yang keempat, mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan membelanjakan sesuai dengan syariah. 5. Melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang kondusif menuju kesuksesan akhirat. Yang keenam, menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan mencapai lapangan kerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat dan melestarikan kekayaan dan mendapatkan rakyat dan pendapatan rakyat. Berikutnya, prinsip terpenting adalah sebagai berikut. Komitmen terhadap ketentuan syariah itu lumayan penting. Yang kedua, komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan oleh umum secara syariah. Yang ketiga, ketertarikan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam
dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, kepatuhan kepada prinsip kebebasan ekonomi dan pelindungan properti pribadi. Yang kelima, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, prinsip tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, ada syura. Tasawwuf Al-Jabari, intervensi pemerintahan dalam penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam fikih Islam, ada dua istilah yang berbeda menyangkut harga suatu barang, yaitu saman dan syir. Saman menurut ulama fikih adalah patok suatu barang, sedangkan syir adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lanskap ekonomi dan syariah di Indonesia ada 5. Yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara, independen dalam melaksanakan tugas, mewenangkan dari kemertanggan pemerintahan dan atau pihak lain, kecuali untuk hal tegas diaturan dalam undang-undang tentang Bank Indonesia. Yang kedua, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, industri perbankan syariah nasional, memperlihatkan pertumbuhan yang semakin pesat beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan sering dengan pertambahannya pelaku pasar, varian produk atau jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovasi dan kompleks. Yang ketiga, ada Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Zakat adalah kewajiban agama yang masuk dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial melalui kebagian kekayaan antara mereka yang mempunyai dan yang tidak punya. Zakat dalam Islam ekonomi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat ibadah yang memberikan manfaat individu orang untuk membayar zakat. Kedua, memberikan manfaat kolektif untuk orang-orang lingkungan yang menjalankan sistem zakat. Berikutnya yang keempat, Syariat Nasional DSN atau DSN, Dewan Syariah Nasional, adalah salah satu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI nomor Kep 754 MUI garing 2 garing 1999 tertanggal 10 Februari 1999. Fungsi keamanan dari DSN adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang memiliki secara sah oleh pemerintah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan menghentikan dari segala yang diperbolehkan secara menjual, mewariskan, menghibahkan dan bagian lainnya. Ajaran dua wakaf milik dua unsur utama, yaitu unsur spiritual dan material. Barang yang sudah diwakafkan tidak boleh diambil atau dimiliki atau dihakkan kepada orang. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.